Bab 6 Pahlawan dari Stardom Realm. Baik Rice maupun August tidak melihat ini datang. Salah satunya adalah kepala keluarga, dan yang lainnya berada di alam Sage. Mereka secara pribadi datang ke rumah komersial harta karun untuk mendapatkan informasi seorang pemuda tetapi ditolak. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa yang dikatakan Benson masuk akal. Rumah-rumah komersial menyimpan data klien mereka untuk diri mereka sendiri, tetapi tergantung pada situasi spesifik. Kedua tokoh penting keluarga Jefferson tewas di West Zone. Karena kepala dan tetua Sage dari keluarga Jefferson telah berkunjung secara langsung, Benson seharusnya membantu mereka menemukan si pembunuh sehingga keluarga Jefferson tidak akan mencurigai mereka. Tapi Benson menolak permintaan Rice, yang akan membuat keluarga Jefferson berpikir bahwa Strickland ada hubungannya dengan kematian anggota mereka. Jika tidak, mengapa Benson menolak untuk membantu mereka sekecil itu? Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Strickland. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Treasure Commercial House, Benson hanya berada di urutan kedua setelah kepala keluarga Strickland kecuali para Sage dalam keluarga. Orang-orang seperti dia harus tahu apa tanggapannya. Meskipun begitu, dia tetap menolak untuk membantu keluarga Jefferson. Hal ini membuat Rice dan August curiga. Mereka bertanya-tanya apakah keluarga Strickland memang ada hubungannya dengan itu. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Strickland? Kami hanya ingin profil seseorang. Apakah itu beberapa permintaan kasar? Sepertinya kamu tidak menganggap serius keluargaku, kata Rice dengan wajah murung. Tuan Rice, jangan salah paham. Jika kamu meminta profil orang biasa, kami akan segera memberikannya kepada kamu. Tapi Louis berbeda. Aku yakin kamu tahu bahwa dia menghabiskan lebih dari 1 miliar Starcoin di tempatku hanya untuk membuat Neil tidak bahagia. Dia adalah tamu kita yang paling terhormat. Apalagi dia kuat. Jadi aku tak bisa berbagi informasinya denganmu. Kuharap kamu bisa memahami kami. Jelas Benson dengan sabar. Keluarga Jefferson tidak bisa menemukan siapapun untuk melampiaskan kemarahan mereka. Benson tidak ingin main-main dengan mereka. Tapi Dominic satu-satunya harapan mereka selama bertahun-tahun ini. Karena itu, dia tidak akan menyerahkan informasi Dominic kepada keluarga Jefferson meskipun mereka akan menanggung dendam padanya dan keluarganya. Tuan Strickland, Dominic Louis tersangka kita. Jika dia tidak ada hubungannya dengan kematian Neil, kita tidak akan menyulitkannya. Tapi jika dia membunuh Neil, kita akan membuatnya membayar harga tidak peduli siapa dia. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memprovokasi kita seperti ini. Para tetua kita sangat memperhatikannya. Pertimbangkan kembali itu. Apa kamu yakin menjadikan kami musuhmu karena bocah itu? Rice berkata dengan serius sambil menatap mata Benson. Benson geli mendengarnya, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia merenung. Sepertinya Rice belum mengetahui identitas Dominic. Jika Dominic mendapatkan tuannya untuk bersamanya dan mereka belajar bahwa mungkin mereka akan datang kepadanya dan membuat permintaan maaf, berpikir mereka kehilangan dua calon. Jika otoritas keluarga mereka tidak dapat ditantang, bagaimana dengan Sage King? Memang benar bahwa keluarga Jefferson kuat dan kaya dan memiliki beberapa tetua Sage. Tapi tanpa keluarga Javis mendukung mereka, mereka tidak mampu membuat marah para ahli di daftar Raja Sage. Mengingat identitas Dominic, kurasa dia tidak takut pada keluarga Jefferson. Meski begitu, aku tidak bisa memberi mereka informasinya. Jika aku mengkhianati Dominic, kita akan berada di pihak yang salah. Saat itu, kami akan merasa kasihan dan dia mungkin marah padaku. Itu pasti akan merusak hubungan di antara kita. Maaf, Tuan Rice, tapi tanganku terikat, kata Benson tegas sambil menggeleng. Kamu! Rice begitu geram hingga bangkit dari duduknya dan memelototi Benson. Benson Jefferson, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu memberi aku Dominic profil Louis atau tidak? Rice bertanya dengan gigi yang mengertak. Dia akan meledak karena marah. Dia merenung. Benson tidak menganggap kami serius. Hampir semua kekuatan utama di Stardom Realm tahu bahwa keluarga Higgins sedang bergerak melawan keluarga Strickland untuk Treasure Commercial House. Mereka tidak memiliki kesempatan melawan keluarga yang begitu kuat, dan mereka ditakdirkan untuk dipermainkan. Keluarganya berantakan, namun dia punya nyali untuk menentang kita. Benson tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang terpenting, dia mempermalukanku di depan Great August. Jika aku bahkan tidak bisa memecahkan masalah sekecil ini, apa yang akan Great August pikirkan tentangku? Dia pasti akan meragukan kemampuanku. Tuan Rice, aku sudah bilang aku bisa berbagi semua informasi klien kami denganmu kecuali Louis. Jangan mempersulitku, kata Benson pantang menyerah. Pandangan mereka pun bertemu. Mata Rice dipenuhi amarah, sementara Benson terlihat tenang dan tenang. Saat Rice hendak mengancam Benson, August yang tetap diam sepanjang waktu membuka mulutnya. Dia bertanya, Benson Strickland, bisakah kamu mewakili keluargamu? Sir, meskipun aku bukan kepala keluarga Strickland, aku bisa membuat keputusan tentang masalah ini atas nama keluarga aku, jawab Benson.
Apa kamu bilang sikapmu dalam hal ini juga sikap keluarga Strickland, kan? August melanjutkan. Iya. Benson menanggapi. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kamu dan orang-orang kamu bertekad membela orang Dominic Lewis ini. Lalu, aku punya alasan untuk meragukan jika kamu bersamanya. Bocah itu terlibat dengan kematian Neil. Apa itu artinya kamu juga ikut? August berkata sambil menyipitkan matanya ke arah Benson. Dia juga sangat marah. Dia berpikir, aku seorang sage, namun aku tidak bisa mendapatkan presage belaka untuk mendengarkan aku. Darah aku sudah naik. Tuan August, tolong jangan katakan itu. Kamu tidak punya bukti. Aku menolak memberikan profilnya padamu karena banyak alasan, tapi aku tidak bersamanya. Kita tidak tahu apakah dia bertanggung jawab atas kematian Neil. Dia pergi setelah pelelangan, dan kami belum mendengar kabar darinya sejauh ini. Kata Benson. Kamu butuh bukti. Kamu menolak permintaan kami, dan itu bukti kuat. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu harus melakukan apapun yang kami minta sampai kami mendapatkan si pembunuh. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan aku karena membawamu ke keluargamu dan menuntut penjelasan secara paksa. August mengintimidasi. Tuan August, kamu ahli di alam sage. Jika kamu melawanku, aku tak bisa melawan. Tapi aku sudah mengatakan bahwa aku bisa membuat keputusan atas nama keluarga Strickland. Bahkan jika kamu membawaku pulang ke rumah, kamu akan mendapatkan jawaban yang sama dari para tetua kami. Jawab Benson dengan tenang. Benson tidak menganggap serius ancaman August. Dia akan ketakutan jika tidak dalam situasi saat ini. Jika August membawanya ke keluarga Strickland, dia mungkin kehilangan pekerjaannya sebagai presiden Treasure Commercial House. Keluarga yang berpengaruh selalu mengutamakan reputasi mereka. Sebagai presiden Treasure Commercial House, dia hanya orang kedua setelah kepala keluarga Strickland. Bagaimana dia bisa dibawa pergi di luar keinginannya? Akan memalukan bahkan jika yang membawanya adalah seorang sage. Tapi sekarang Benson tidak takut pada August karena Bas masih berada di Treasure Commercial House. Dia tidak mengira Bas akan membiarkan August membuat masalah di tempat keluarga Strickland. Benson, apakah kamu bertekad untuk melawanku? August berkata dengan keras. Tentu saja tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Benson menjawab. Benson Strickland, jangan mencoba kesabaranku. Apakah kamu pikir aku tidak berani meletakkan tangan pada kamu? Kamu terlalu banyak memuji dirimu sendiri. Keluarga Strickland binasa, dan itu akan menjadi sejarah segera. Beraninya kamu mengudara di depanku? Kamu bersikap konyol. Kata August sambil mencibir mengejek. August Jefferson, aku menghormatimu karena kamu senior bagiku. Tapi jangan sampai keluar jalur. Kecuali Saintericho yang berafiliasi dengan aliansi suci, sisa dari 4 rumah komersial termasuk kamu dan kami berada di tingkat yang sama. Keluargamu akan berada dalam situasi yang sama seperti kita sekarang. Jadi jangan terlalu sombong. Kata Benson keras setelah berdiri. August mengungkapkan situasi sulit keluarga Strickland. Semua kekuatan kuat di Stardom Realm tahu masalah yang dihadapi Stricklands. Inilah mengapa penjualan Treasure Commercial House turun begitu cepat selama ini. Dan itu juga telah mengganggu Benson. Dia tidak bisa mengubah situasi bukan karena dia tidak mampu. Dia hanya tidak bisa menghentikan apa yang seharusnya. Para tetua keluarga Strickland telah mencoba banyak metode tetapi tidak berhasil. Akibatnya, mereka tidak berminat untuk menangani masalah di keluarga mereka dan rumah komersial harta karun. Haha, Benson Jefferson, apa kamu bercanda? Keluargaku jauh dari jangkauanmu. Bahkan jika hari itu tiba, keluargamu pasti sudah hancur berantakan. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika anggota kita mencapai tingkat atas suatu hari nanti? August berkata sambil tertawa. Apa? Apa? Berhenti melamun. Jika begitu mudah untuk mencapai tingkat itu, keluargaku tidak akan berakhir seperti ini. Selain itu, hanya beberapa yang berhasil masuk ke Stardom Realm. Bentak Benson. Hanya karena kamu gagal melakukannya bukan berarti orang-orang klanku tidak bisa melakukannya. Bantah August. Apa kamu serius? Jika sumberku benar, Neil dan Tyrell berada di urutan pertama dan kedua, bukan? Bahkan mereka terbunuh dengan mudah. Kamu bahkan berbicara besar dan berpikir orang-orang kamu mungkin mencapai tingkat atas. Kamu bersikap konyol. Benson berkata. Kemudian, mengabaikan Rice dan August yang wajahnya menggelap, dia melanjutkan. Kamu bisa sampai di tempatmu karena seorang wanita? Kami tidak pernah mengandalkan wanita. Dia sepenuhnya sadar bahwa jika tamunya tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan berselisih dengannya. Kalau begitu, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, keluarganya tidak akan pernah Dominic. Saat Benson berbicara, Augusto semakin kesal. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya,
wajah August sangat marah yang akan membuat orang takut. Seorang wanita keturunan langsung dari keluarga Jefferson menikah dengan keluarga Jervis, dan setelah dia mengkonsolidasikan tempatnya, dia telah membantu keluarga Jefferson mendapatkan apa yang mereka miliki. Karenanya, Jefferson tidak salah. Tetapi orang-orang hanya akan membicarakannya secara pribadi. Benson adalah orang pertama yang berani menyebutkannya di depan tetua Sage dari keluarga Jefferson. "Benson, kamu sedang merayu kematian!" August berkata dengan gigi terkatup, menekankan setiap suku kata. Dia meluapkan auranya alam Sage dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram leher Benson. Ia sudah tidak tahan. Benson punya nyali untuk melontarkan komentar menghina ke arah keluarga Jefferson. Bahkan jika dia benar-benar menyakiti Benson sekarang, August tidak berpikir keluarga Strickland berani menuntut keadilan untuknya. August tidak berniat mengambil nyawanya sekarang. Keluarga Strickland menurun, dan tidak lama lagi akan hancur berantakan. Keluarga Jefferson tidak ingin diserang oleh mereka sebelum mereka tewas. Meskipun begitu, August berpikir perlu untuk memberi Benson pelajaran. Menghadapi seorang Sage, Benson yang merupakan Presage tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ia berdiri mematung, pasrah pada nasibnya. Tepat sebelum August bisa menyentuhnya, aura Sage lain mendarat. Itu bertabrakan dengan August. Badai tak terlihat segera muncul di ruangan itu. Hal itu membuat Rice dan Benson yang berada di alam Presage merasa pusing. Pada saat yang sama, orang misterius itu mencekal tangan August. Detik berikutnya, kedua belah pihak berpisah. Setelah dia memantapkan dirinya, August mengarahkan pandangannya pada orang itu dan berseru dengan gigi kertakan. "Bas Strickland!" Orang yang datang membantu Benson tepat waktu adalah penatua keluarga Strickland, Bas. Dia tidak akan kembali sampai dia bertemu Tuan Dominic setelah Dominic menyelesaikan misinya. "Ya, ini aku. Lama tidak bertemu, August Jefferson." Bas yang berdiri di samping Benson menanggapi. "Aku bertanya-tanya mengapa Presage belaka berani begitu ceria di depanku. Ternyata kehadiranmu di sini memberinya kepercayaan," kata August. "August Jefferson, kami Stricklands tidak pernah menggertak orang lain, tapi kami juga tidak akan membiarkan orang lain mengganggu kami tidak peduli seberapa kuat lawan kami," bantah Bas. "Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelamatkan dirimu dari keluarga Higgins," kata August sambil mencibir. "Ini adalah bisnis keluargaku. Orang luar sepertimu tidak berhak mengomentarinya," kata Bas kaku. "Hai MPH! Waktu yang tepat, Bas Strickland. Aku ingin tahu apa arti keluargamu. Aku datang ke sini untuk informasi tentang penjahat yang membunuh calon kepala kita berikutnya. Kenapa kamu menghalangi jalanku? Apa kamu benar-benar bekerja dengannya?" August berkata dengan muram. "August Jefferson, jika kamu berpikir kami bersama si pembunuh, tunjukkan buktinya pada kami," balas Bas. "Jika kamu tidak merasa bersalah, mengapa kamu menghalangi jalanku?" August bertanya. "Mengapa kami membagikan profil klien kami yang paling terhormat dengan kamu?" Bas bertanya. "Kamu sangat baik, Bas Jefferson. Stricklands kamu hampir tidak dapat menyelamatkan kulit kamu sendiri. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berselisih dengan kami? Apakah kamu tidak takut yang mungkin membuat keluarga kamu menghilang lebih cepat?" August mendengus. "Sekarang kamu tahu itu. Apakah kamu ingin kami mati bersamamu? Lagi pula, keluargaku tidak punya jalan keluar. Bagaimana kalau kita pergi beberapa putaran?" kata Bas. August terdiam. Dia menatap Bas dengan ganas. Bas kembali menatapnya, tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan Benson dan Rice saling melotot. Mereka berempat saling bertatapan seperti itu. Kedua belah pihak sangat cocok. Masing-masing pihak terdiri dari seorang ahli di daftar Sage Pseudo tahap menengah dan seorang pejuang di alam Pra-Sage. Beberapa saat kemudian, August berbalik dan merobek ruang dalam upaya untuk pergi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia inginkan hari ini. Dia merenung. Sepertinya keluarga Strickland bertekad membela orang Dominic Lewis ini. Siapa sebenarnya bocah ini? Mengapa Stricklands menghargai dia seperti ini? Bahkan jika kita bertengkar dengan mereka, tidak ada yang akan menang pada akhirnya. Melihat August terbang ke celah angkasa, Rice segera mengimbanginya. Mereka berdua segera menghilang. Ruangan itu kembali sunyi. "Kamu baik, Benson?" Bas bertanya. "Aku baik-baik saja. Terima kasih, Great Bas." Benson menjawab. "Kami berselisih dengan keluarga Jefferson. Situasi kita akan semakin memburuk. Aku harap Dominic bisa memberi aku kejutan atau itu akan menjadi kesepakatan yang buruk," kata Bas. "Jangan khawatir, Great Bas. Aku percaya Tuan Louis. Dia akan membantu kita," kata Benson. "Kita tidak punya pilihan selain mempercayainya.
Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya harapan di tahun-tahun ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Daniel? Kata Bas. Dengan dukungan penuh dari Treasure Commercial House, semuanya berjalan dengan sangat baik. Kurasa tidak lama lagi akan memenuhi tuntutan Louis. Jawab Benson. Itu bagus. Karena Tuan Louis kaya, biarkan dia memiliki akses ke semua sumber daya kita. Kita perlu membantunya menyelesaikan tugasnya secepat mungkin dengan segala cara. Perintah Bas. Aku mengerti. Aku akan mencapai Daniel segera. Tapi apa yang harus kita hadapi dengan keluarga Jefferson? Mereka kehilangan 2 kandidat untuk kepala berikutnya. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata Benson sambil cemberut. Beli Dominic sebanyak yang kita bisa. Menutupi semua jejaknya. Bahkan jika mereka melacaknya, aku yakin dia tidak akan menyalahkan kita. Lagi pula, kami sudah melakukan yang terbaik. Kata Bas. Aku di atasnya, Great Bas. Benson berkata. Silakan. Kata Bas. Meskipun keluarga Jefferson tidak mendapatkan informasi tentang Dominic dari keluarga Strickland, mereka tidak akan menyerah seperti ini. Bahkan tetua Sage mereka telah dikirim keluar. Jika mereka kembali tanpa mendapatkan informasi apapun, keluarga Jefferson akan menjadi bahan tertawaan. Orang-orang mulai mendiskusikan mereka. Jika mereka tidak menemukan siapa pembunuhnya, mereka akan terlalu malu untuk keluar. Karena keluarga Strickland membelah Dominic seperti itu, August berpikir bahwa Dominic mungkin yang mereka cari. Karena mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Stricklands, dia memutuskan untuk memulai dengan orang lain. Ada begitu banyak orang di pelelangan saat itu. Selama dia sampai ke orang-orang yang duduk di sebelah Dominic, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna tentang dirinya. Tidak mungkin seseorang tidak meninggalkan jejak. August tidak melawan Bas bukan karena dia takut padanya. Mereka berdua sangat serasi. Jika mereka berkelahi, tak satu pun dari mereka bisa menang. Yang terpenting, meskipun Stricklands tidak lagi sekaya sebelumnya, mereka tetap kuat. Mereka mendapat 3 tetua yang berada di daftar Sage sejati. Meskipun 2 dari mereka masih terluka parah, masih ada 1 yang berada di puncak True Sage List. Terlebih lagi, ada beberapa anggota dalam daftar Sage semu di keluarga itu. Orang-orang ini sulit dihadapi. Jika keluarga Strickland benar-benar berencana untuk binasa dengan 1 keluarga seperti yang dikatakan Bas, keluarga Jefferson tidak akan menjadi korban itu. Salah satunya adalah keluarga tanpa harapan. Yang lainnya adalah makmur. August tidak melihat ada gunanya bergerak melawan mereka sekarang. Ketika keluarga Higgins bergerak melawan keluarga Strickland dan merampok Treasure Commercial House, keluarga Jefferson bisa memberi mereka pukulan fatal. Dengan cara itu, mereka akan membalas dendam pada Stricklands tanpa kehilangan apapun. Aliansi Suci tidak mengizinkan para Sage bertarung di wilayah Stardom Realm. Untuk mengalahkan keluarga Strickland dan mencuri rumah komersial harta karun mereka, tetua Raja Sage dari keluarga Higgins yang merupakan wakil pemimpin Aliansi Suci telah mengusulkan bahwa mereka harus mengizinkan seorang expert di alam Sage untuk menyentuh seseorang di levelnya jika perlu selama mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan pada negara. Dikatakan bahwa dia telah mendapatkan persetujuan dari wakil pemimpin aliansi lainnya. Hanya sedikit orang yang tahu itu. Setelah proposal disahkan, Sages bisa bertarung di Stardom Realm. Saat itu, keluarga Jefferson tidak akan dihukum bahkan jika mereka menyerang Stricklands. Tapi pemimpin aliansi Suci belum menyetujuinya. Karena wakil pemimpin aliansi yang masuk dalam daftar Raja Sage telah memaksanya untuk setuju. Tidak lama lagi dia akan menyerah dan setuju dengan proposal tersebut. Bagaimanapun, pemimpin aliansi Suci hanyalah seorang Raja Sage. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Jefferson telah mengirim orang-orang mereka ke West Zone untuk mengumpulkan informasi tentang Dominic. Kapan pemuda ini datang ke benua legendaris? Dari mana dia berasal? Apakah dia berhubungan dengan kekuatan apapun? Di mana dia sekarang? Itulah yang perlu mereka cari tahu. Untungnya, Benson telah menghapus beberapa jejak Dominic sebelumnya. Tidak banyak petunjuk yang tersisa. 2 keluarga itu mulai bertengkar diam-diam di West Zone. Yang satu sangat ingin melacak Dominic, sementara yang lain ingin menutupi jejaknya. Karena itu, ada beberapa perkelahian skala kecil antara kedua belah pihak. Namun karena kedua keluarga memiliki kekhawatiran masing-masing, konflik tidak meningkat. Namun, setelah kejadian ini, Stricklands dan Jefferson berselisih. Setelah ada kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk saling menghancurkan. Sama-sama diam di tenggorokan masing-masing. Hal itu mengundang perhatian hampir seluruh benua legendaris. Keluarga Jefferson dan keluarga Strickland bukanlah yang kecil. Mereka adalah keluarga paling berpengaruh di benua legendaris. Bahkan di Stardom Realm, mereka adalah keluarga kelas 2, hanya kedua setelah 6 kekuatan yang memiliki Raja Sage. Akan menyenangkan begitu kedua keluarga saling bertentangan. Semua orang telah menontonnya, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Daniel juga belajar dari Benson bahwa keluarga Jefferson sedang mencari Dominic. Hanya Dominic tidak tahu itu.
Sekarang, dia tinggal di kamarnya setiap hari untuk tidak menonjolkan diri. Setelah kerja keras Daniel hari ini, Dominic telah menggunakan lebih dari 10 triliun Starcoin. Berkat usahanya, Dominic telah memperoleh lebih dari 100.000 poin super kaya. Duduk di tempat tidur, Dominic membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ada senyum di wajahnya. Dia baru saja meningkatkan konstitusinya dan telah mencapai tingkat ke-6 daftar Sage Sudo. Dia melihat panel sistemnya. Pemilik kau Dominic Lewis. Keseimbangan 9.971.87462000000 Starcoin. Konstitusi, daftar Sage Semu, level 6 10.000 poin super kaya per level naik. Vitalitas, daftar Sage Semu, level 1 10.000 poin super kaya per level up. Efektivitas tempur, alam Sage, daftar Sage Semu, tahap menengah. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 6.080. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari daftar Sage Semu. Jika keadaan terus seperti ini, dia hanya butuh 2 atau 3 hari untuk mendapatkan konstitusinya ke level 10 dari daftar Sage Semu dan efektivitas tempurnya ke puncak daftar Sage Semu. Dominic terkejut menemukan bahwa Daniel sangat efektif. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menghabiskan 15 triliun Starcoin miliknya. Itu jauh di luar ekspektasinya. Jika dia melihat ini datang, dia tidak akan marah Neil yang pertama di garis keluarga Jefferson. Dengan cara itu, Neil sangat membencinya dan mengelilinginya bersama anak buahnya yang berkuasa begitu pelelangan selesai. Dan Dominic tak punya pilihan lain selain membunuh mereka semua. Bahkan tanpa keluar, Dominic tahu bahwa keluarga Jefferson pasti mencarinya. Dan mungkin bahkan Sage mereka sedang memburunya. Namun, setelah dipikir-pikir, Dominic melihatnya secara berbeda. Jika dia tidak membuat Neil marah dengan menawar Sander Hama di pelelangan, dia tidak akan mendapatkan 11 triliun poin super kaya dan mencapai alam Sage dari Supreme List tahap menengah. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya dari alam Sage di depan Benson, Benson tidak akan pulang untuk membaginya dengan Bass yang berada di alam Sage dan mereka tidak akan meminta Trajo Commercial House untuk memberikan Daniel dukungan penuh mereka. Tanpa dukungan penuh keluarga Strickland, mustahil bagi Daniel melakukan banyak hal untuknya. Dengan kata lain, menyinggung Neil di pelelangan adalah prasyarat. Tanpa itu, Dominic tidak akan mampu melaksanakan rencananya secepat ini. Saat memikirkan itu, Dominic menyingkirkan panel. Dia merenung. Aku perlu meningkatkan konstitusi aku dengan 4 tingkat dan vitalitas aku dengan 9 tingkat. Total 13 tingkat. Setiap level membutuhkan 10.000 poin super kaya. Biayanya 130.000 poin jika aku perlu meningkatkan konstitusi dan vitalitas aku ke daftar Sage Sudo. Setelah aku berhasil, kekuatanku akan mencapai daftar Sage pra-benar. Jika aku ingin mencapai alam pra-Sage, aku akan membutuhkan 1 juta poin super kaya. Meskipun Daniel melakukan pekerjaan dengan baik, itu akan cukup lama bagi aku untuk mencapai tingkat itu. Dominic merasa akan sulit bagi Daniel untuk terus menghabiskan uangnya secepat ini. Lagi pula, di zona perdagangan besar, membayar markas dan cabang Domatrix Commercial House akan menjadi pengeluaran terbesarnya. Selama dia selesai dengan itu, dia tidak mendapatkan banyak untuk dibeli. Saat itu, poin super kayanya akan meningkat jauh lebih lambat. Dominic tidak berani menghadapi keluarga Jefferson jika dia tidak mencapai daftar Sage sejati. Dominic melamun. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin super kaya dalam waktu singkat? Keluarga Jefferson mungkin akan mendatangiku kapan saja. Tepat ketika Dominic mencoba mencari cara untuk mempersingkat periode waktu ini, terdengar suara ketukan pintu. Masuklah! Dia berkata. Daniel membuka pintu dan masuk. Tuan Louis. Dia menyapa dengan sopan. Nona Strickland, kamu bisa membatalkan formalitasnya. Terima kasih banyak atas kerja keras kamu dan hal-hal yang telah kamu capai. Jawab Dominic sopan. Tuan Louis, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Selain itu, ada banyak ruang untuk perbaikan. Aku akan terus bekerja keras. Nona Strickland, kamu pantas mendapat banyak pujian. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika lelah, istirahatlah sebentar. Kamu tidak perlu terburu-buru dan membakar diri. Ini akan menjadi kejahatan bagi aku untuk menyebabkan kamu terlalu banyak bekerja. Dia mungkin mengatakan dia tidak terburu-buru. Namun, dia sangat cemas jauh di lubuk hatinya. Dia membunuh 2 penerus keluarga Jefferson berturut-turut. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat klan besar itu menjadi gila sejak lama. Mereka bisa muncul di depannya kapan saja. Tanpa mencapai True Sage List, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk menghadapi mereka secara langsung. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Louis. Namun, jumlah pekerjaan ini tidak banyak bagi aku. Tidak perlu istirahat. Aku akan menyelesaikan misi secepat mungkin.
Inilah yang diperintahkan para tetua kepada aku. Dia menolak sisa yang ditawarkan Dominic. Dengan keluarnya Croft, bagaimana dia bisa beristirahat? Dia sekarang berharap tidak lebih dari membuat beberapa klon dan menyebarkannya ke tempat lain untuk membangun lebih banyak cabang. Prioritas utamanya adalah membangun rumah komersial Domatrix secepat mungkin. Kemudian, dia bisa mendapatkan nama mereka jauh dan melampaui dan menarik klien yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, rumah komersial harta karun dapat menghasilkan pelanggan mereka ke rumah komersial Domatrix. Tapi, mereka harus memiliki kemampuan untuk menerima klien dengan baik. Tahap awal bahkan belum selesai. Bagaimana mereka bisa memenangkan kepercayaan pelanggan seperti ini? Dominic menepuk dadanya dan berkata dengan yakin. Kalau begitu, aku tidak akan membujukmu lagi. Seperti di masa lalu, selama kamu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mentor aku, memenangkan persetujuannya dan membuatnya bahagia, aku akan menjaga keluarga Strickland. Terima kasih, Tuan Louis. Daniel membungkuk sebagai rasa terima kasih. Kemudian dia melanjutkan. Namun, aku datang untuk mencarimu karena ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Kematian Dill membuat keluarga Jefferson sangat marah. Mereka telah mengerahkan lebih dari setengah pasukan mereka di West Zone untuk menemukan si pembunuh. Mereka bahkan telah mengirim ahli alam Sage. Oh, bahkan ahli alam Sage. Berapa banyak? Seberapa kuat mereka sebenarnya? Dominic bertanya buru-buru. Akan merepotkan jika keluarga Jefferson mengirim ahli True Sage List. Dengan kemampuan daftar Sage Pseudo tahap menengahnya saat ini, dia masih bukan tandingan ahli daftar Saint sejati, bahkan dengan bantuan pedang Exorcism dan Vitalitas. Tanpa diketahui Dominic, daftar Sage sejati adalah efektivitas tempur puncak keluarga Jefferson. Bagaimana mereka bisa mengerahkannya begitu cepat? Kecuali jika para ahli daftar Sage semu yang mereka kirim gagal, ahli daftar Sage sejati tidak akan keluar. Semuanya harus dilakukan secara berurutan. Tuan Louis, keluarga Jefferson telah mengirim ahli Pseudo Sage List. Namanya August Jefferson. Daniel menjawab. Mendengar bahwa hanya satu ahli Pseudo Sage List tahap menengah yang dikirim dari keluarga Jefferson, Dominic menghela nafas lega dalam hatinya. Semuanya terkendali selama tidak ada ahli daftar Sage sejati. Bahkan jika dua ahli Pseudo Sage List datang, Dominic tidak takut. Apalagi seorang ahli Pseudo Sage List. Bahkan jika keluarga Jefferson menemukannya, August tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, tetap menyamar adalah pilihan terbaik. Jika August memiliki kesadaran diri, dia akan meminta bantuan keluarga. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli daftar Sage sejati. Terima kasih sudah memberitahuku, Nona Strickland. Aku punya itu. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dominic mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir terlalu banyak, Tuan Louis. Keluarga Strickland sudah menghapus semua jejakmu. Selain itu, para penatua dan kakek ketujuh kita melakukan yang terbaik untuk menghadapi mereka. Bahkan jika keluarga Jefferson mengirimkan ahli alam Sage dan setengah dari pasukan keluarga, tidak akan mudah untuk menemukan kamu. Mungkin pada saat itu, kami akan menyelesaikan tugas yang diinstruksikan mentor kamu. Daniel menambahkan. Dia berlari untuk menceritakan semua ini kepada Dominic. Pertama, dia ingin Dominic siap secara mental dan tidak keluar untuk saat ini. Jika keluarga Jefferson menemukannya, pada saat itu, mereka pasti akan mengirim ahli daftar Sage sejati. Kecuali Dominic meminta mentornya untuk membantu, tidak mungkin untuk berurusan dengan keluarga Jefferson. Sayangnya, jika mentor Dominic datang sebelum waktu yang dijadwalkan, apakah itu berarti mereka telah gagal? Jika Dominic gagal tes, bagaimana dia bisa membantu keluarga Strickland? Daniel khawatir tentang hal ini juga. Kedua, dia harus memberitahu Dominic bahwa keluarga Strickland melakukan yang terbaik untuk membantunya. Semoga ini akan meningkatkan kebaikan Dominic untuk keluarga Strickland. Kemudian, ketika gilirannya untuk membantu keluarga Strickland di masa depan, dia tidak akan menyisihkan usaha. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga besar asli benua legendaris, keluarga Jefferson, belum datang mengetuk pintu aku belum. Jadi itu berkat Bas membantu kami diam-diam. Ketika masalah ini selesai, aku akan berterima kasih padanya. Dominic mengatakan pada realisasi. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Louis. Ini semua hal yang harus dilakukan keluarga Strickland. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dan melakukan pekerjaan aku terlebih dahulu. Tolong cobalah untuk tidak keluar selama ini. Keluarga Jefferson sudah muncul di zona perdagangan. Jangan khawatir. Aku tidak akan keluar. Tolong beritahu Bas bahwa aku akan mengingat semua yang telah dilakukan keluargamu. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan membuktikannya di masa depan. Dominic bersumpah. Inilah yang Daniel inginkan. Dan, dia mendapatkannya dari Dominic. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia berbalik dan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Markas Domatrix Commercial House sudah direnovasi. Mereka juga terus-menerus meningkatkan cabang mereka. Sayangnya,
kemajuan agak lambat yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan lapangan. Tetapi jika lokasinya bukan tempat yang paling ramai dan makmur, mereka tidak dapat pergi ke pembelian secara membabi buta. Jika tidak, menghabiskan uang tidak akan mencapai efek yang diinginkan ketika saatnya tiba. Dominic telah meminta agar Domatrix Commercial House memiliki setidaknya 1 kantor pusat dan 300 cabang. Mereka harus memenuhi kriterianya untuk menyelesaikan tugas. Sekarang, mereka sudah memiliki markas. Mereka juga memiliki sekitar 100 cabang dan masih kekurangan 200. Di antara mereka, banyak rumah komersial yang menghadapi kesulitan operasional. Karena lokasinya di tempat yang bagus, membeli properti ini menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, Daniel membeli mereka untuk menyelesaikan misi secepat mungkin. Selama beberapa hari berikutnya, banyak hal terjadi tersembunyi di West Zone. Setelah penyelidikan selama berhari-hari, keluarga Jefferson menemukan orang-orang yang bercampur dengan Dominic selama pelelangan. Dari mereka mengetahui penampilannya. Selain itu, mereka telah menemukan seorang seniman untuk membuat sketsa gabungan dirinya. Dengan itu, mereka mengirimkan surat perintah di berbagai zona perdagangan. Meskipun sketsa itu tidak cocok sepenuhnya dengan wajah Dominic, itu hampir 90% mirip. Ini sudah lebih dari cukup. Siapapun yang melihatnya melapor ke keluarga Jefferson akan menerima 1 juta star coin dan memenangkan hati dari keluarga Jefferson. Dengan hadiah yang begitu besar di tempat, itu menarik perhatian massa. Dalam beberapa hari, seluruh West Zone dan bahkan seluruh benua legendaris telah menjadi mata-mata keluarga Jefferson. Untungnya, Dominic tidak pernah mengambil 1 langkah pun sejak dia tiba di sini. Sketsa Dominic Lewis mulai beredar di antara semua zona perdagangan benua legendaris. Bahkan salinan digital diedarkan bersama dengan poster fisik. Di bawah gambarnya, ada 2 baris teks. Dicari! Dominic Lewis, malah, diperkirakan berusia kurang dari 1000 tahun. Orang ini diduga terlibat dalam pewaris pertama keluarga Jefferson, yaitu kecelakaan fatal Neil Jefferson. Keluarga Jefferson mengeluarkan surat perintah ini, meminta bantuan siapapun yang melihat orang ini. Siapapun berhak mendapatkan hadiah 100 juta koin bintang. Yang harus mereka lakukan adalah menyerahkan temuan mereka dan membuatnya diverifikasi. Keluarga Jefferson juga akan membalas budi. Jika kamu dapat menangkap orang ini dan membawanya kembali hidup-hidup ke keluarga Jefferson, kamu akan menerima hadiah 10 miliar koin bintang dan 3 bantuan. Karena Dominic Lewis dapat menyamar untuk menghindari pengakuan semua orang, siapapun dapat memberikan informasi tentang orang-orang yang terlihat mirip dengan keluarga Jefferson. Apakah dia Dominic Lewis atau tidak, keluarga Jefferson akan memberikan hadiah yang sesuai. Tentu saja, jika kamu ketahuan sebagai penipu, jangan salahkan keluarga Jefferson karena tanpa ampun. Begitu surat perintah keluarga Jefferson keluar, langsung menarik banyak mata. Hadiah 10 miliar adalah yang kedua. Yang penting adalah 3 nikmat yang dijanjikan oleh keluarga Jefferson. Keluarga Jefferson adalah salah satu dari 5 besar di benua legendaris dan kekuatan yang mengendalikan cornucopia. Mereka memiliki beberapa tetua alam Sage dan lebih dari 1 ahli daftar Sage sejati. Bahkan di seluruh alam Stardom, mereka dianggap kuat. Jika seseorang bisa mendapatkan 3 bantuan dari mereka, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di Stardom Realm, selama dia tidak menyinggung siapapun yang lebih kuat dari keluarga Jefferson. Yang terpenting, keluarga Jefferson telah menjelaskan surat perintahnya. Setiap orang berhak atas hadiah tersebut. Ini adalah sinar harapan bagi mereka yang diburu oleh pembenci dan buronan yang diinginkan oleh hukum. Jika mereka membantu keluarga Jefferson menemukan Dominic dan menyerahkannya, bukankah ini kesempatan bagus untuk mengubah nasib mereka? Apakah ini bukan kesempatan untuk meninggalkan kehidupan buronan? Godaan itu terlalu kuat. Daripada terus-menerus bersembunyi dan ketakutan terus-menerus, lebih baik berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan semuanya. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Jika mereka melewatkan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Selain itu, surat perintah mengatakan bahwa Dominic berusia kurang dari 1000 tahun. Seberapa kuat anak laki-laki berusia kurang dari 1000 tahun? Jika mereka bertemu dengannya, menangkapnya akan sangat mudah. Oleh karena itu, sejak surat perintah itu dirilis, banyak orang putus asa berkumpul dari seluruh penjuru benua legendaris hingga West Zone. Saat berita itu menyebar, semua orang yang dicari di Stardom Realm berangkat ke West Zone benua legendaris. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa pasukan menengah mulai mengirim orang untuk mencari Dominic. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan emas untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga Jefferson. Pengaruh keluarga Jefferson di seluruh Stardom Realm terlihat jelas. Mereka menguasai salah satu 5 besar benua legendaris, cornucopia, dan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Mereka juga memiliki beberapa ahli alam Sage di dalam barisan mereka. Yang terpenting, mereka mendapat dukungan dari salah satu dari 6 kekuatan teratas di Stardom Realm, keluarga Jervis. Mereka memiliki semua yang harus didambakan, uang, kekuatan, dan latar belakang yang kuat. Siapa yang berani menyinggung keluarga yang begitu kuat? Begitu surat perintah keluar,
Wajah dan nama Dominic dihancurkan di benua legendaris. Kemungkinan besar, dia akan segera menggemparkan Stardom Realm. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemuda berusia 1000 tahun ini, mereka semua percaya bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karena dia telah menyinggung keluarga yang begitu kuat seperti keluarga Jefferson, peluangnya untuk hidup sangat kecil. Di semua spekulasi, massa sama sekali mengabaikan kemungkinan bahwa Dominic memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Jefferson. Bagaimanapun, jumlah orang yang tidak takut pada keluarga Jefferson dapat dihitung dengan satu tangan. Dari orang-orang itu, tidak satu pun dari mereka yang bernama Dominic. Selain itu, jika Dominic memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Jefferson, kecil kemungkinan bahwa keluarga Jefferson akan mengeluarkan surat perintah. Surat perintah ini jelas menunjukkan bahwa keluarga Jefferson mengejarnya. Dia hanya punya dua pilihan sekarang, lari atau sembunyi. Mereka yang percaya diri dengan kekuatan mereka ingin menangkap Dominic dan menukarnya dengan 1 miliar koin bintang dan 3 bantuan dari keluarga Jefferson. Mereka yang kurang percaya diri tidak mampu untuk menyerah. Mereka memburu jejak Dominic, berharap untuk menyajikan sesuatu yang berharga bagi keluarga Jefferson dengan imbalan 1 miliar star coin dan bantuan. Gerakan tunggal oleh keluarga Jefferson ini telah mengaktifkan hampir 80% orang di West Zone. Selain itu, orang-orang dari daerah lain juga dengan cepat membanjiri. Melihat surat perintah itu, keluarga Strickland tidak berdaya. Benson telah mencoba yang terbaik untuk menghapus jejak Dominic. Namun, ada terlalu banyak orang yang menghadiri pelelangan. Saat itu, konflik Dominic dengan Neil di pelelangan adalah acara yang sangat terkenal. Mereka mendorong harga senjata ilahi ilusi tingkat menengah belaka ke biaya setinggi langit 11 triliun star coin, meningkatkan nilainya 10 kali lipat. Tidak mungkin ada orang yang hadir di pelelangan bisa melupakannya. Bahkan jika Benson Strickland mencoba yang terbaik, keluarga Jefferson masih menemukan beberapa yang jatuh melalui upaya mereka dan mendapatkan sketsa komposit. Dengan sketsa itu, mereka mengeluarkan surat perintah. Dengan surat perintah itu, mereka menjanjikan imbalan yang melimpah. Jika mereka tidak memiliki sketsa itu, surat perintah keluarga Jefferson bahkan tidak akan setengahnya efektif. Dengan hanya nama, tidak mungkin untuk menemukan Dominic. Tidak mungkin menemukan Dominic. Apalagi orang bisa dengan mudah mengubah nama mereka. Kecuali mereka telah melihat Dominic secara langsung di pelelangan, siapa yang bisa yakin bahwa Dominic adalah orang yang keluarga Jefferson cari? Namun, semuanya berbeda sekarang karena mereka memberikan sketsa referensi. Dominic sekarang dalam bahaya konstan. Sekarang, keluarga Strickland hanya bisa meminta Daniel untuk memperingatkan Dominic untuk tidak keluar selama masa sulit ini. Pada saat yang sama, mereka mendesaknya untuk mempercepat. Setelah Dominic menyelesaikan tugasnya, mereka dapat meminta perlindungan dari mentornya. Dengan pengaruh Sage King Lister, keluarga Jefferson tidak punya pilihan selain bersembunyi. Tetap saja, sulit untuk mengatakan apakah keluarga Jervis akan melindungi mereka. Keluarga Strickland juga takut keluarga Jefferson akan menemukan Dominic sebelum mereka menyelesaikan tugasnya. Pada saat itu, mereka akan dipaksa untuk melepaskan tugas dan meminta perlindungan dari mentor Dominic. Kalau sudah begitu, semua usaha pasti akan sia-sia. Sedikit yang keluarga Jefferson tahu bahwa tindakan mereka secara tidak langsung membantu Dominic. Untuk memanfaatkan kesempatan terakhir untuk sukses ini, Benson Strickland berkonsultasi dengan Great Strickland Bass Strickland. Dia meyakinkan penatua untuk mengambil pertaruhan besar-besaran sebelum keluarga Jefferson mengalahkan mereka. Mereka membagi semua bisnis Treasure Commercial House dan menjualnya ke Domatrix Commercial House. Ini telah sangat mempercepat perkembangan Domatrix. Pendekatan yang rela berkorban ini mendatangkan dorongan yang cukup besar bagi Dominic. Poin super kayanya naik tajam sekali lagi. Dalam beberapa hal, dia harus berterima kasih kepada keluarga Jefferson. Peningkatan pesat baru-baru ini dalam kekuatan secara tidak langsung karena keluarga Jefferson. Membunuh Cowell membuat Daniel lebih percaya Dominic. Konflik dengan Neil menyebabkan Dominic menghabiskan 11 triliun star coin sekaligus. Pengeluaran ini meningkatkan kekuatannya dari daftar tertinggi tahap menengah ke alam Sage. Sekarang, dia berada di daftar Pseudo Sage tahap awal. Lompatan cepat dalam kekuatan ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Setelah itu, dia membunuh Neil. Hal ini semakin membuat marah keluarga Jefferson, memaksa mereka untuk mengirim semua pasukan yang tersedia untuk memburu si pembunuh. Ini mengirim keluarga Strickland ke putaran lain panik dan putus asa. Dalam ketakutan dan kecemasan mereka mengambil tindakan sendiri, mengorbankan semua aset mereka, dan mengirim Dominic meroket. Dominic Lewis tidak terpengaruh oleh kebisingan di luar kamarnya. Bahkan, dia terkikik di kamar sepanjang waktu. Penyebab itu adalah panel di depannya. Saldo saat ini, 995.711.645.200.000 star coin. Konstitusi, daftar Pseudo Sage level 10 1 juta poin super kaya untuk ditingkatkan. Vitalitas, Pseudo Sage List level 10 1 juta poin super kaya untuk ditingkatkan. Efektivitas tempur, daftar Sage prabenar.
Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 8078. Dalam waktu singkat, kekuatan Dominic dipromosikan ke daftar Sage Prasejati. Langkah ini tidak terduga. Awalnya, dia mengantisipasi bahwa pertumbuhan poin super kaya perlahan akan memasuki periode rendah. Karena itu, dia tidak pernah mengharapkan lonjakan kekuasaan. Terutama salah satu langkah booming tersebut. Hanya dalam satu hari, dia memperoleh hampir 100.000 lebih poin super kaya. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah kecepatan ini bisa bertahan lama? Itu jika bisa. Dia akan membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk mencapai 10.000 poin super kaya. Kemudian, dia bisa membuat terobosan dalam konstitusinya. Dari sana, daftar Sage sejati sudah dekat. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada keluarga Jefferson. Bahkan jika dua True Sage List Great Jefferson akan datang, dia setidaknya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang. Itu benar-benar akan membuatnya tak kenal takut. Pikiran itu cukup untuk mengirim kegembiraan berputar-putar di dalam hati Dominic. Sepertinya rencananya berjalan lancar. Pertama, dia mengarang cerita tentang mentor Sage King List. Lalu, ia memutarbalikkan fakta agar mentornya ini bisa dipercaya. Dia bergantung pada fakta bahwa keluarga Strickland membutuhkan dukungan kuat dari seseorang dari daftar Raja Sage untuk membantu mereka keluar dari masalah. Itu sebabnya mereka tidak berusaha membantunya. Mereka membantunya tidak hanya melawan keluarga Jefferson, tetapi bahkan menggunakan seluruh sumber daya keluarga Strickland untuk membantunya mengembangkan rumah komersial Domatrix. Tentu saja, situasi saat ini masih tidak baik. Mencapai daftar Sage sejati bukanlah tujuan Dominic. Itu tidak cukup untuk membantu Strickland keluar dari masalah. Dominic jelas dari situasinya sendiri. Dia tidak memiliki mentor Sage King List. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Rencananya harus menunggu sampai dia mencapai daftar Sage sejati. Setelah dia menyelesaikan akuisisi rumah komersial harta karun, dia dapat memanfaatkan 5 besar benua legendaris, sumber daya rumah komersial harta karun. Padahal, ia hanya membutuhkan sebagian saja. Selama dia bisa mendapatkan 10 juta poin super kaya sekaligus, dia bisa menjadi efektivitas tempur terkuat Stardom Realm Sage King Lister. Saat itu, kesulitan keluarga Strickland akan dengan mudah diselesaikan. Adapun cara meyakinkan keluarga Strickland, itu belum diputuskan. Bagaimanapun, Treasure Commercial House adalah garis hidup keluarga Strickland. Jika dia ingin mereka menyerahkannya, rencananya harus sangat mudah. Mungkin, hanya ketika mereka berada dalam situasi hidup atau mati mereka akan setuju untuk menyerahkan perusahaan. Sayangnya, itu harus menunggu sampai terobosannya ke dalam daftar Sage sejati. Dominic menyingkirkan sistem dan menyalakan komunikator. Sebuah gambar muncul di depannya. Itu adalah sketsa dirinya sendiri. Meskipun itu sketsa, itu benar-benar mirip dengannya. Tingkat kemiripan lebih dari 90%. Di bawah potret itu ada isi surat perintah. Surat perintah mendadak ini membuat Dominic lengah. Sepertinya Jefferson ingin memanggil seluruh Stardom Realm untuk menangkapnya. Jika Dominic sendirian, dia tidak akan memusingkannya. Dia bisa bekerja di dalam ruangan. Lagi pula, begitu dia mencapai daftar Sage sejati, keluarga Jefferson tidak akan menjadi ancaman baginya. Apa yang Dominic khawatirkan adalah surat perintah mencapai sekte Glasir 7 warna. Jika Wenat, yang sedang berlatih di sana melihat ini, hal-hal akan menjadi buruk. Dengan temperamennya, serta pentingnya dia menempatkan pada Dominic, dia pasti akan meminta bantuan Gwen Johnson. Jika Gwen menolaknya, dia bahkan mungkin datang kepadanya secara langsung secara rahasia. Situasi itu akan sangat merepotkan. Jika sekelompok wanita lemah tapi cantik keluar bersama, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Apa sekarang? Dominic berpikir keras. Ketika dia pertama kali datang ke Stardom Realm, dia pergi langsung ke sekte Glasir 7 warna. Sebelum menghabiskan cukup waktu di sana, ia bertemu bajingan, Richford. Lalu, Darla dihukum, dan dia dipaksa untuk pergi. Akibatnya, ia tidak memberikan Wenat dan yang lainnya komunikator mereka. Sekarang, dia tidak bisa menjangkau mereka. Komunikator Dominic diberikan kepadanya oleh Darla Boyle. Namun, sekarang dia terjebak di Gua Es sebagai hukuman, dia juga tidak dapat dihubungi. Pada titik ini, tidak ada solusi yang terlihat. Dia hanya bisa berharap bahwa Wenar dan yang lainnya terlalu fokus pada pelatihan untuk melihat surat perintah itu. Tapi bagaimana jika mereka melihatnya? Tiba-tiba, Dominic merasa rencana ini terlalu berisiko. Alasan penting untuk semua kerja kerasnya adalah untuk Wenat dan yang lainnya. Jika dia kehilangan mereka, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia mencapai daftar Raja Sage. Haruskah dia menyelinap ke sekte Glasir 7 warna? Tiba-tiba, ide ini muncul di benaknya. Keluarga Jefferson memiliki kontrol ketat atas West Zone. Menjauh melalui ruang dimensi tinggi juga tidak mungkin. Begitu dia merobek ruang untuk pergi,
identitasnya akan ketahuan dan dia akan terungkap. Apa yang harus aku lakukan? Dominic jatuh ke dalam tekanan. Jika saja dia adalah prajurit True Sage List, tidak perlu ragu. Sayangnya, semuanya bermuara pada kurangnya kekuatannya. Menghadapi dua ahli daftar Sage sejati sebagai alam pra-Sage sama sekali tidak mungkin. Dominic berjuang untuk membuat keputusan. Di alam Stardom, benua bintang surga. Inilah kekuatan super, wilayah Havenstar Mansion. Pada saat ini, kepala muda Havenstar Mansion, Grady Campbell, sedang menatap kosong pada potret di tangannya. Apakah ini Dominic Lewis? Di tangannya, dia memegang surat perintah dari keluarga Jefferson. Ketika keluarga besar seperti Jefferson membuat gerakan besar seperti ini, kekuatan super alam bintang akan mendengarnya dengan sangat cepat. Tentu, Mansion Bintang Surga adalah salah satunya. Namun, bahkan Grady tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ini. Sudah berapa lama dia terpisah dari Dominic? Bagaimana dia membuat kekacauan seperti itu dalam waktu yang sangat singkat? Dia bahkan berani ikut campur dengan keluarga Jefferson. Di mata Grady, pria ini sedang merayu kematian. Kekuatan super seperti keluarga Jefferson cukup besar untuk diwaspadai oleh Mansion Bintang Surga. Bagaimana Dominic, seseorang dari peradaban yang lebih rendah, berani menyinggung perasaan mereka? Apa dia ingin mati? Adapun kemungkinan bahwa sketsa ini tidak ada Dominic, itu tidak mungkin. Mungkin ada orang yang mirip dengannya di alam bintang. Namun, terlihat sama dengan nama yang sama hampir mustahil. Selain itu, Grady Campbell pernah mengunjungi Sekte Glasir 7 Warna sebelumnya. Dia mendengar dari Lord Sekte Glasir 7 Warna, Gwen Johnson, bahwa Dominic telah pergi ke benua legendaris. Semuanya bertambah. Grady Campbell yakin keluarga Jefferson telah menempatkan surat perintah pada Dominic. Baik. Masalah seperti itu. Grady menggeleng tak berdaya. Bibi Darla dilemparkan ke gua es oleh mentornya. Masa depannya sudah suram. Bahkan Mansion Bintang Surga tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang, Dominic memprovokasi keluarga Jefferson. Awalnya, Grady ingin Dominic bergabung dengan Havenstar Mansion. Sekarang, rencana itu hancur. Bahkan jika Dominic ingin bergabung, mereka tidak akan berani membawanya. Tidak peduli seberapa besar jeniusnya dia, Havenstar Mansion tidak bisa menyinggung keluarga Jefferson untuknya. Grady menenangkan diri. Dia harus menghubungi Dominic untuk memahami situasinya. Jika Dominic membutuhkan bantuannya, Grady masih senang melakukan apapun yang dia bisa. Sama seperti Dominic Lewis berjuang untuk menemukan cara untuk meyakinkan Wenar dan yang lainnya bahwa ia aman, komunikatornya berdering. Saat melihat nama yang tertera di layar, matanya berbinar. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Grady Campbell Havenstar Mansion. Mereka berdua pergi dari Bima Sakti ke alam bintang di masa lalu. Meskipun mereka tidak bersama untuk waktu yang lama, Dominic memiliki kesan yang baik tentang Grady. Ketika mereka berada di galaksi binatang, keduanya telah bertarung bersama sebagai mitra. Mereka berhubungan baik dan berhubungan erat sebagai teman. Grady bahkan telah mengundang Dominic untuk bergabung dengan Havenstar Mansion beberapa kali. Sayangnya, ketika dia tiba di Stardom Realm, dia pergi ke Sekte Glasir 7 Warna. Dia bertemu Richford Alam Sage, yang menyebabkan Darla Boyle sayangnya dilemparkan ke gua es. Dominic tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya ke daftar Raja Sage sesegera mungkin untuk menyelamatkan Darla. Ini adalah hal terpenting saat ini. Semua hal lain adalah sekunder. Gwen Johnson katakan sebelumnya, tinggal di gua es terlalu lama akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Karenanya, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setiap detik lagi bisa menyebabkan perubahan irreversibel. Jika dia tidak salah ingat, Mansion Bintang Surga dan Sekte Glasir 7 Warna berhubungan baik. Karena dia tidak dapat mengunjungi Sekte Glasir 7 Warna secara pribadi, Grady dapat melakukannya atas namanya. Selama Wenar dan yang lainnya tahu bahwa dia aman, maka itu sudah cukup. Dengan bantuan Grady, dia bisa mencegah mereka mempertaruhkan nyawa untuk keluar dan menemukannya. Dia juga bisa meringkuk di dalam ruangan tanpa khawatir dan menunggu poin super kayanya terkumpul dan menerobos ke dalam True Sage List. Baiklah, mari kita lakukan. Saat dia akan mengangkat panggilan Grady, dia tiba-tiba terhenti lagi. Ada kemungkinan lain. Grady Campbell tidak menghubunginya sebelum atau sesudah, tetapi dia menghubunginya pada saat kritis ini. Surat perintah itu pasti sampai ke tangannya. Mungkinkah dia berencana untuk menjualnya? Dominic menggeleng kuat. Meskipun bukan tidak mungkin, sejujurnya peluangnya tidak tinggi. Havenstar Mansion hampir setara dengan keluarga Jefferson dalam hal kekuatan. Dengan status Grady Campbell sebagai kepala muda Havenstar Mansion, apalagi yang dia kurang? Dua hadiah yang dijanjikan pada surat perintah itu memiliki sedikit godaan baginya. Selain itu, dari interaksi mereka sebelumnya, Dominic tahu bahwa Grady bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih dan licik.
Satu-satunya kemungkinan adalah Havenstar Mansion mencoba mendapatkan sisi baik keluarga Jefferson dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar yang baik. Apapun yang terjadi, ia harus mengangkat panggilan itu. Dia harus mendengar dari Grady sebelum membuat pilihan. Dia mengangkat komunikator. Dalam sekejap, sesosok tubuh muncul di depannya. Itu teman lamanya, Grady. "Dominic, bagaimana kabarmu?" Grady menyambut Dominic dengan senyuman. "Grady, lama tidak bertemu." Dominic menjawab. "Dominic, keluarga Jefferson mengirimkan surat perintah untukmu, kan?" Grady tidak bertele-tele. "Jika aku bilang tidak, apa kamu akan percaya padaku? Aku tidak akan melakukannya." Grady menggelengkan kepalanya. "Aku juga berpikir begitu. Ini tidak terduga. Kamu baru berada di alam bintang untuk waktu yang singkat, tetapi kamu sudah menjadi terkenal di seluruh negeri." Aku kehilangan kata-kata. Grady menghela napas. "Aku bisa meninggalkan ketenaran ini untukmu sebagai gantinya." Dominic menghembuskan napas. "Tidak, tidak. Aku lebih suka tidak. Aku suka tidak menonjolkan diri." Grady buru-buru menolak. Lelucon untuk keluarga Jefferson untuk mengeluarkan surat perintah setelah dia. Dia lebih baik memiliki kekuatan sekaligus pengaruh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan di Stardom Realm? Bahkan dirinya sendiri, Grady Campbell, tidak akan lolos tanpa cedera. Mansion bintang surga bahkan mungkin membutuhkannya untuk pergi langsung dan meminta maaf. "Bukannya aku ingin berada di situasi ini, tapi aku tidak punya pilihan. Karena itu sudah terjadi, aku hanya bisa menggigit peluru." Dominic menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. "Dominic, aku sangat penasaran. Neil Jefferson adalah pewaris keluarga Jefferson, keberadaan di ambang menerobos ke daftar tertinggi. Bagaimana mungkin seseorang dalam daftar dominator, seperti kamu, mungkin terkait dengan kematiannya? Grady, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan dalam waktu singkat. Aku akan memberitahumu perlahan ketika aku punya waktu untuk bertemu denganmu. Namun, kematian Neil Jefferson memang ada hubungannya denganku. Tapi, itu karena suatu kebetulan. Surat perintah keluarga Jefferson tidak salah." Jelasnya, itu lebih dari sekedar berhubungan. Itu semua adalah kesalahannya. Namun, Dominic tahu itu. Bahkan jika dia mengatakannya dengan keras, Grady tidak akan percaya. Dia baru saja menerobos ke alam abadi saat dia pertama kali tiba di alam Stardom. Hanya periode singkat yang berlalu sejak saat itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membunuh daftar tertinggi Neil Jefferson? Bahkan, tidak hanya Grady Campbell akan merasa sulit untuk menerima berita ini. Semua orang akan melakukannya. Tidak peduli seberapa mampu dia, tidak mungkin baginya untuk meroket melalui pangkat dalam waktu singkat ini. Jika Grady tahu bahwa dia sudah masuk dalam daftar Sage benar, dia akan bingung. "Apa yang akan kamu lakukan? Keluarga Jefferson tidak lemah. Setelah surat perintah dikeluarkan, akan sulit bagi kamu untuk membuat kemajuan di Stardom Realm di masa depan. Banyak yang mengejar hadiah, terutama mendukung Jefferson. Itu saja sudah tiket untuk mewujudkan impian banyak orang. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Aku akan bersembunyi untuk saat ini. Setelah periode pusat perhatian ini berlalu, keluarga Jefferson harus mengendurkan upaya mereka. Kejadian ini berhubungan dengan kematian kedua penerus keluarga mereka. Mereka tidak akan melepaskannya sampai mereka menemukan pembunuhnya. Sayangnya, mereka harus mengurangi upaya dengan waktu. Pada saat itu, kamu dapat meninggalkan alam bintang dengan tenang dan kembali ke Bima Sakti. Keluarga Jefferson seharusnya tidak dapat menemukan kamu pada jarak yang begitu jauh." Grady menyarankan. "Itu juga yang aku pikirkan. Ada terlalu banyak orang kuat di alam bintang. Kekuatanku sama sekali tidak cukup. Aku harus kembali ke Bima Sakti." Dominic menerima saran itu dan berkata, "Dominic, aku tahu kamu tidak mau kembali, tapi kamu harus tahu bahwa Bibi Darla ada di Gua Es. Bahkan jika dia keluar dalam 100 tahun, dia akan banyak berubah. Gua Es bukan lelucon. Selanjutnya, tahun-tahun akan sangat melemahkan pengaruhnya di sekte Glasir 7 warna. Akan lebih baik untuk kembali. Jika suatu hari kamu mencapai alam Sage, kembalilah ke alam Stardom." "Aku mengerti. Terima kasih sudah begitu peduli, Grady. Tapi, bahkan dengan hubungan Havenstar Mansion dan sekte Glasir 7 warna, tidak bisakah kamu menyelamatkan Darla?" Grady menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Mentornya, Olga Stevens penatua tertinggi, memberikan hukuman secara pribadi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Havenstar Mansion. Setelah kejadian ini, ibu aku juga meminta bantuan ayah aku, tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada harapan kecuali tetua daftar Sage sejati dari Mansion Bintang Surga muncul. Namun, para tetua tidak akan pernah berhutang budi kepada Olga Stevens untuk masalah yang tidak penting seperti itu." Dominic mengerti itu dengan sempurna. Inti dari semuanya, kekuatan True Sage List Olga Stevens terlalu menakutkan. Dia tidak akan repot dengan orang biasa.
kecuali keduanya adalah ahli Chu Sage List. Namun, mengapa pakar Chu Sage List repot-repot berhutang budi kepada Olga sebagai ganti Darla? Tentu saja, dia adalah pengecualian. Selain itu, dia akan masuk ke daftar Sage sejati. Sayangnya, Chu Sage List tidak cukup. Bagaimana jika Olga Stevens memilih untuk mengabaikannya? Apalagi Dominic tidak mau mengemis kerjasamanya. Dia ingin menekannya dengan kekuatan mentah. Dia akan melepaskan Darla atas kemauannya sendiri, dan meminta maaf kepada Darla. Grady, jangan khawatir. Aku percaya Darla memiliki keberuntungan di sisinya. Tidak akan ada yang salah. Dominic, kamu tidak tahu betapa mengerikannya gua es itu. Aku takut kali ini Bibi Darla, sayangnya. Lupakan saja. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Dominic, jaga dirimu. Keluarga Jefferson adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuan. Kemudian dia berpikir sejenak dan menambahkan. Tapi Dominic, aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku tidak berani menyinggung keluarga Jefferson, jadi aku hanya bisa membantu kamu secara diam-diam. Mari kita tunggu periode waktu ini, dan kemudian aku akan membantu kamu meninggalkan Stardom Realm. Toh, aku juga yang membawamu ke sini. Karena Bibi Darla tidak ada di sini, aku akan menangani masalah ini. Mendengar kata-kata Grady, Dominic cukup bersyukur. Saat ini, orang-orang selalu bersedia berdiri di belakang kamu di saat-saat indah. Tapi beberapa akan menawarkan tangan ketika kamu turun dan keluar. Dominic tahu bahwa Grady benar-benar pergi keluar dari jalan untuk menjadi begitu jujur dengan dia. Bagaimanapun, dia hanya anak dari kepala Hamstar Mansion, bukan kepala. Meskipun ia menjadi kepala suatu hari, ia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri untuk keluarga Jefferson. Jika dia menyinggung keluarga Jefferson, dia akan dihapus dari pos oleh para tetua di Hamstar Mansion. Grady, aku sangat bersyukur kamu begitu jujur padaku. Ucap Dominic tulus. Maafkan aku, Dominic. Entah itu status atau kekuatanku. Aku tidak memenuhi syarat untuk melawan keluarga besar seperti keluarga Jefferson. Kecuali aku bisa meyakinkan para tetua di keluargaku, tapi itu jelas mustahil. Jadi bantuan yang bisa aku tawarkan terbatas. Kata Grady dengan nada pasrah. Terima kasih, Grady. Aku memang harus memintamu untuk membantuku. Silakan saja. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa sesuai kemampuanku. Grady, aku harap kamu dapat melakukan perjalanan ke sekte Glasir 7 Warna dan memberitahu Wenat dan yang lainnya bahwa aku aman sekarang, dan mereka tidak perlu khawatir. Aku akan menjemput mereka segera. Kata Dominic. Dari tampilannya, kecil kemungkinan Grady akan mengkhianatinya. Jadi apa yang tidak membiarkan dia menjalankan tugas? Dia akan menunggu di sini dengan nyaman dan mudah. Mendengar apa yang dikatakan Dominic, Grady menghela nafas lega. Itu hanya untuk membantunya menyampaikan pesan, bantuan kecil. Jika Dominic meminta bantuan di luar kemampuannya, itu akan menjadi masalah pelik untuk ditangani. Jangan khawatir, Dominic. Serahkan ini padaku. Aku akan segera berangkat dan menyampaikan pesanmu kepada pacar kecilmu di Seven Colored Glaze Sack dengan tergesa-gesa. Grady menepuk dadanya dan berjanji. Hal-hal lain berada di luar kekuasaannya. Membawa pesan ke sekte Glasir 7 Warna sangat mudah. Entah kata-kata Dominic benar atau tidak, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Di mata Grady, Dominic mencoba menghibur pacar-pacarnya. Berkenaan dengan situasi Dominic saat ini, dia akan menemui jalan buntu jika tidak berhati-hati. Dominic telah mengambil bagian dalam pembunuhan ahli waris keluarga Jefferson. Apakah dia dalang atau bukan? Dia pasti akan dibunuh jika dia tertangkap oleh keluarga Jefferson. Tidak ada Grady bisa lakukan tentang hal ini. Dia hanya bisa berharap bahwa Dominic bisa lolos dari malapetaka ini, kembali ke galaksi yang dia kuasai, dan tidak pernah kembali lagi. Stardom Realm bukanlah tempat di mana seseorang tanpa latar belakang seperti Dominic bisa tinggal. Terima kasih banyak, Grady. Jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu aku. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Kata Dominic dengan nada serius. Tentu, Dominic. Kalau begitu, aku akan pergi ke sekte Glasir 7 Warna sekarang. Tetap berhubungan. Tentu. Grady menutup telepon. Dia bersiap untuk berangkat ke sekte Glasir 7 Warna. Karena dia telah berjanji Dominic, dia pasti akan mencoba yang terbaik. Adapun kata-kata terakhir Dominic, Grady hanya menganggapnya sebagai basa-basi. Sebagai kepala muda Hamstar Mansion, dia tidak membutuhkan bantuan dari Dominic. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, Dominic, yang berasal dari peradaban inferior, juga tidak akan membantu. Saat ini, Grady tidak menyadari nilai kata-kata Dominic. Itu adalah kata-kata dari seseorang di Chu Sage List. Selain itu, Dominic akan segera masuk ke daftar Sage sejati, bahkan daftar Raja Sage. Seluruh Hamstar Mansion akan sangat mementingkan janji dari seseorang di Sage King List. Ketika Grady mengetahui tentang kekuatan Dominic, dia mungkin akan menyesalinya.
Dominic merasa lega setelah dia berbicara dengan Grady. Masalahnya akhirnya terpecahkan. Ia percaya bahwa Grad tidak akan membohonginya. Selanjutnya, yang perlu ia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Dia berharap poin super kaya akan terus meningkat pada tingkat hari ini. Kemudian dia bisa masuk ke True Sage List dalam waktu dekat. Pada saat itu, Dominic tidak akan lagi takut keluarga Jefferson. Pada saat yang sama, jika dia berhasil masuk ke True Sage List, dia bisa bernegosiasi dengan keluarga Strickland. Jika dia berhasil, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai daftar Raja Sage. Begitu kekuatan Dominic menerobos ke daftar Raja Sage, tidak ada seorang pun di alam Stardom yang bisa menghentikannya. Keluarga Ford, sekte Glasir 7 warna, dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang berhak menghentikannya? Siapa yang punya kekuatan untuk menghentikannya? Daftar Raja Sage memiliki efektivitas tempur terbesar di Stardom Realm, dan siapapun di level itu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Stardom Realm. Di benua 7 warna Stardom Realm, sebagai salah satu kekuatan utama di Stardom Realm, Seven Colored Glaze Sack juga menerima surat perintah dari keluarga Jefferson. Sebagai Lord dari Seven Colored Glaze Sack, Gwen tentu saja melihatnya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa orang dalam surat perintah itu Dominic. Bagaimanapun, Dominic hanya berada di daftar dominator alam abadi. Bagaimana dia bisa ikut campur dalam pembunuhan pewaris keluarga Jefferson? Berdasarkan informasi yang Gwen kumpulkan, Neil berada di pre-Supreme List. Para juara di sisinya semuanya berada di tahap akhir Supreme List. Tapi Dominic hanya di daftar dominator, tidak berbeda dari siapa-siapa. Namun, setelah menganalisis dengan cermat semua informasi yang dia dapatkan, Gwen merasa bahwa itu mungkin Dominic. Ketika dia pergi, target Dominic adalah benua legendaris. Apalagi bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatannya hanya di daftar dominator, dia bisa bertahan dari serangan dari Redford yang berada di alam Sage. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan itu. Bahkan Master Supreme List akan terbunuh dalam sekejap ketika dia ditumpuk melawan Master Sage Realm, apalagi Master Dominator List. Pada saat itu, Gwen juga ada di sana. Richford benar-benar ingin membunuh Dominic. Tapi Dominic berhasil bertahan. Gwen masih tidak bisa memahaminya. Mengenai apa yang terjadi pada keluarga Jefferson kali ini, dan apakah ada kesalahpahaman, mungkin hanya Dominic yang tahu itu. Dia benar-benar seorang pria yang akan selalu merencanakan sesuatu, pikir Gwen. Dia tiba di benua legendaris belum lama ini, tapi sudah menimbulkan begitu banyak kekacauan ke tempat itu. Sekarang dia memprovokasi keluarga Jefferson. Apa yang harus dia lakukan? Kali ini, keluarga Jefferson bahkan mengeluarkan surat perintah. Mereka pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Jika Dominic jatuh ke tangan mereka, dia akan mati. Tapi aku bisa apa? Gwen pikir. Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali membantunya mengurus pacar-pacarnya. Gwen kehabisan akal. Di mata orang luar, dia adalah Lord Sekte Glasir 7 warna dan menjalani kehidupan yang indah. Namun nyatanya, dia hanya memiliki kekuatan yang terbatas. Empat Tuan adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab atas sekte. Dia hanya perlu melaksanakan perintah mereka. Haruskah dia memberitahu Camille dan yang lainnya tentang Dominic? Gwen jatuh ke dalam dilema. Gadis-gadis ini terus bertanya apakah ada berita tentang Dominic baru-baru ini. Ada berita di sana. Tapi bukan kabar baik. Jika dia memberitahu mereka, mereka pasti akan khawatir tentang Dominic. Namun, bahkan jika dia tidak memberitahu mereka, cepat atau lambat mereka akan tahu. Seiring berjalannya waktu, Dominic pasti akan menjadi nama rumah tangga di seluruh Stardom Realm. Itu akan menjadi bahan gosip. Di usianya yang begitu muda, ia menjadi incaran keluarga Jefferson, keluarga kaya, berkuasa, dan berpengaruh. Jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan, dia benar-benar tidak akan mencapai itu. Keluarga Jefferson telah mengeluarkan surat perintah, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menemukan Dominic. Dominic bisa lolos dari perburuan penuh keluarga Jefferson. Keluarga Jefferson harus mengeluarkan surat perintah dan meminta orang lain untuk ikut berburu. Dapat dilihat bahwa Dominic bukan orang yang sederhana. Selama keluarga Jefferson tidak mencabut surat perintah, itu berarti Dominic tidak tertangkap dan masih aman. Namun, Gwen tahu jika masalah ini berkembang, orang-orang di sekte Glasir 7 warna akan bergosip tentang hal itu juga. Dalam sekte 7 peri dan dia akan telah bertemu Dominic. Gwen harus memberitahu mereka terlebih dahulu untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Berita bahwa Dominic datang ke Seven Colored Glaze Sack sebelumnya tidak boleh keluar. Jika tidak, jika keluarga Jefferson datang ke sini dan mengetahui hubungan antara Dominic dan gadis-gadis itu, mereka pasti akan menggunakannya untuk mengancam Dominic, khas gaya keluarga Jefferson. Meskipun beberapa muridnya, pemimpin sekte, bagaimana jika keluarga Jefferson mengutus Mafi Agung untuk meminta Dominic? Selanjutnya, jika mereka mau berkorban, Empat Tuan mungkin akan setuju. Karena itu,
Dia harus menggigit kemungkinan ini sejak awal. Pada akhirnya, Gwen memutuskan untuk tidak memberitahu Camille dan yang lainnya tentang Dominic untuk saat ini. Tahu itu tidak baik untuk mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain khawatir. Dia juga harus segera bertemu dengan 7 peri dan mengingatkan mereka untuk tidak mengungkapkan apapun tentang Dominic. Gwen menghela nafas, berdiri, dan pergi ke area VIP. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Dominic. Waktu berlalu dengan lambat. Grady telah berangkat dari Hamstar Mansion dan sedang dalam perjalanan ke Seven Colored Glaze Sack untuk menyelesaikan apa yang dia janjikan Dominic. Dominic masih bersembunyi, diam-diam mengumpulkan poin super kayanya, siap menerobos ke True Sage List dan mengejutkan semua orang. Namun, 1 juta poin super kaya masih merupakan jumlah yang besar, bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diperoleh. Bahkan dengan dukungan penuh dari Treasure Commercial House keluarga Strickland, dia tidak bisa mengumpulkan begitu banyak dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu adalah 1 triliun Starcoin. Tidak banyak kekuatan yang memiliki jumlah uang sebesar itu. Masing-masing dari mereka terkenal di Stardom Realm. Dengan tersebarnya surat perintah keluarga Jefferson, semakin banyak orang yang tahu nama dan penampilan Dominic. Itu menarik lebih banyak orang ke West Zone benua legendaris. Beberapa orang putus asa yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah nasib mereka. Beberapa ingin mencoba keberuntungan mereka dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiah. Beberapa hanya penasaran dan tidak sabar untuk melihat Dominic secara langsung. Singkatnya, West Zone, pusat benua legendaris, secara bertahap menjadi fokus Stardom Realm. Perintah itu mulai menyebar dari benua legendaris melintasi seluruh Stardom Realm dengan kecepatan yang sangat cepat. Pertama kalinya, menyebar di antara manajemen tingkat tinggi dari semua kekuatan. Dan kali ini, itu tersebar di kalangan orang biasa. Setelah 2 kali ini, Dominic benar-benar membuat namanya di seluruh Stardom Realm. Di Stardom Realm, di tanah leluhur keluarga Higgins, salah satu dari Stardom Six. Bang? Suara keras memecah keheningan di sini. Kemudian, ledakan tawa hangat terdengar. Haha, akhirnya aku berhasil masuk ke alam Presage. Chase, Yok, Gel, aku akhirnya menyusulmu. Dan akulah yang memecahkan rekor dan menjadi yang termuda yang melangkah ke alam Presage. Mulai sekarang, aku ingin melihat siapa yang berani bertindak arogan di depanku. Kalian semua harus merendahkan diri di hadapanku. Haha. Berita bahwa Croft telah menerobos ke alam Presage menyebar ke seluruh alam Stardom dengan kecepatan yang sangat cepat. Popularitas hampir menyusul surat perintah keluarga Jefferson. Salah satunya adalah Dominic, seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun yang membuat keluarga Jefferson merasa sangat putus asa sehingga mereka harus mengeluarkan surat perintah. Yang lainnya adalah Croft, pewaris keluarga Higgins, salah satu dari Stardom Six di Stardom Realm, dan juga Master Presage Realm termuda di antara 6 pahlawan di Stardom Realm. Keduanya memiliki sekelompok penggemar setia. Dominic melihat kenaikan tiba-tiba ketenaran. Croft, bagaimanapun, selalu menjadi pusat perhatian sebagai salah satu master kuat muda di Stardom Realm. Pada akhirnya, berita bahwa Croft telah berhasil menerobos ke alam Presage gagal mengejar surat perintah keluarga Jefferson dalam popularitas. Bagi orang-orang Stardom Realm, Dominic adalah sosok yang benar-benar baru dan misterius. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan merupakan orang biasa. Dia kebetulan melihat Neil terbunuh dan ketakutan, jadi dia bersembunyi dan tidak pernah berani muncul lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa Dominic sebenarnya adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat kuat, sehingga keluarga Jefferson tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Anyway, Dominic menerima pandangan beragam. Beberapa percaya padanya, sementara beberapa memandang rendah dirinya. Tetapi semua orang memiliki keinginan yang sama, bahwa keluarga Jefferson akan segera menemukan Dominic. Mereka ingin melihat seberapa mampu pemuda misterius ini, apakah dia bisa memberi mereka kejutan. Alam Stardom telah damai terlalu lama. Seperti danau tanpa ombak. Seseorang perlu melempar batu dari waktu ke waktu. Dan dunia Stardom Realm harus dirombak ulang. Aturan Stardom Six tidak tergoyahkan. Tapi faksi lain masih punya kesempatan. 3 hari kemudian, keluarga Higgins dihiasi lentera dan spanduk berwarna, penuh dengan suasana meriah. Croft menjadi jenius keempat yang menerobos ke Presage Realm di antara 6 pahlawan Stardom Realm. Apalagi dia lebih muda dari ketiga lainnya saat membuatnya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki waktu dalam hidupnya. Tentu, keluarga Higgins akan mengatur perayaan besar. Ke-6 pahlawan Stardom Realm adalah penerus Stardom Six. Mereka juga 6 anak muda paling berbakat di Stardom Realm. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di puncak daftar tertinggi. Ditambah Croft, ada 4 hero yang berhasil mencapai Presage Realm, dan 2 yang termuda berada di puncak Supreme List. Ke-6 pahlawan itu adalah Yok Wendam, murid pribadi pemimpin Aliansi Suci. Chase Jabber, pewaris keluarga Jabber. Gale Jefferson, pewaris keluarga Jefferson. Croft Higgins, pewaris keluarga Higgins. Drayden Jones, kepala muda Longevity Island.
Julio White, kepala muda dari Sword Heights yang terkenal. Keenamnya berusia kurang dari 3.000 tahun. Mereka yang lebih tua dari 3.000 tidak lagi dianggap sebagai generasi muda, dan tentu saja tidak termasuk dalam 6 pahlawan. Master Presage Realm berusia kurang dari 3.000 tahun sangat langka dalam sejarah Stardom Realm. Tapi sekarang, 4 orang dengan kekuatan seperti itu muncul pada saat bersamaan. Dan 2 lainnya dari 6 hero, yaitu Drayden dan Julio, berada tak jauh dari Presage Realm. Segera mereka akan membuat terobosan. Jika, dalam sebuah era, 6 Master Presage Realm berusia kurang dari 3.000 tahun muncul pada saat yang sama, itu pasti akan tercatat dalam sejarah Stardom Realm. Untuk merayakan terobosan Croft ke alam Presage, keluarga Higgins telah mengundang semua kekuatan besar untuk menghadiri pesta. Namun, mereka tidak melakukannya atas nama keluarga Higgins. Sebaliknya, mereka mengeluarkan undangan atas nama Croft, salah satu dari 6 pahlawan Stardom Realm. Semua prodigies muda yang terkenal dipersilahkan untuk menghadiri acara akbar yang akan berlangsung setengah bulan lagi. Dengan kata lain, pertemuan ini dipersiapkan khusus untuk anak muda. Tidak akan ada prajurit perkasa dari generasi yang lebih tua di acara tersebut. Keluarga Higgins melakukan ini untuk meningkatkan reputasi Croft. Ketika kekuatan setiap orang hampir sama, seseorang akan membutuhkan alasan untuk mempromosikan dirinya sendiri. Meskipun Croft bukan yang pertama dari 6 pahlawan yang maju ke alam Presage, dia adalah yang termuda di antara mereka. Ini bisa bekerja sebagai gimmick yang sangat baik. Keluarga Higgins bisa menghadirkan Croft sebagai prajurit muda paling berbakat di alam bintang. Ini akan sangat membantu Croft ketika dia menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga Higgins di masa depan. Generasi muda di alam bintang yang telah menerima undangan sangat senang. Mereka semua menjawab akan hadir tepat waktu. Ini karena menerima undangan ini berarti identitas mereka sebagai prodigi alam bintang telah diakui. Meskipun 5 pahlawan lainnya tidak menyukai langkah promosi diri Croft, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Dengan melakukan ini, Croft benar-benar menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara anak-anak muda di alam bintang. Croft telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar ini tanpa berkonsultasi dengan kami. Apa dia pikir kita tidak penting sama sekali? Batin kelima pahlawan itu getir. Setelah beberapa diskusi, mereka berlima memutuskan bahwa tidak ada dari mereka yang akan menghadiri acara tersebut. Mereka ingin melihat bagaimana Croft akan menghadapinya saat itu. Jika 5 pahlawan Stardom Realm lainnya absen, pesta itu akan menjadi pertunjukan satu orang Croft. Kemudian hal-hal akan menjadi menarik. Croft baru saja mencapai alam Presage. Selain itu, dia juga yang termuda di antara 6 pahlawan. Dengan demikian, dia percaya bahwa dia sudah menjadi pendekar muda nomor 1 di Stardom Realm, sekaligus pemimpin dari 6 pahlawan. Akibatnya, Croft benar-benar terbawa oleh kesombongan. Dia belum sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia masih menantikan untuk mengalahkan 5 pahlawan lainnya dan dinobatkan sebagai pemimpin setengah bulan lagi. Ketika itu terjadi, Croft akan menjadi pejuang nomor 1 dari generasi muda di alam bintang selain hanya salah satu dari 6 pahlawan. Pamor keluarga Higgins juga akan naik ke ketinggian baru. Di sekte Glasir 7 warna di benua 7 warna. Camille meninggalkan kediamannya untuk tempat tinggal Wenat dan yang lainnya. Sebagai murid garis Lord Gwen Johnson dan salah satu dari 7 orang suci dari sekte Glasir 7 warna, status Camille sangat tinggi. Itu sebabnya dia tidak tinggal di tempat yang sama seperti Wenat dan yang lainnya. Banyak murid dari sekte Glasir 7 warna akan dengan hormat menyapa Camille ketika mereka bertemu dengannya. Semua orang tahu bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, Camille akan menjadi anggota inti sekte. Saat ini, Camille sedang berjalan di jalan. Beberapa anggota sekte datang dari seberang, semuanya mengenakan seragam murid pintu dalam. Melihat Camille datang, mereka buru-buru menyingkir. Mereka berdiri di pinggir jalan dan dengan hormat memanggil serempak. "Halo, Nona Henderson." Camille mengangguk. Biasanya, dia akan dengan sopan menyapa mereka. Tetapi ketika dia secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya, dia berhenti menanggapi orang lain tetapi hanya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mendengar mereka. Camille melewati para murid. Sebelum dia berjalan jauh, tiba-tiba, dia mendengar mereka di belakangnya mulai berbisik. "Apa kamu sudah dengar? Croft Higgins, salah satu dari 6 pahlawan Stardom Realm, telah keluar dari budidaya terpencil dan berhasil maju ke alam Presage. Dia bahkan telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Chase Jabr, yang juga salah satu dari 6 pahlawan. Ketika dia mencapai alam Presage, dia 50 tahun lebih muda dari pemegang rekor sebelumnya, ketika dia mencapainya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Ini sudah menyebar ke setiap sudut alam Stardom. Croft bahkan telah mengundang banyak anak muda untuk menghadiri pertemuan besar. Aku yakin beberapa anggota sekte kita telah menerima undangan juga. Sayang sekali kita tidak diundang. Aku benar-benar ingin pergi menemui para prodigies itu. Lupakan saja. Berhenti melamun. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara semacam itu semuanya adalah prodigies top dari Stardom Realm. Kami hanyalah murid batin yang paling biasa-biasa saja dari sekte Glasir 7 warna.
Aku kira hanya 7 orang suci yang memenuhi syarat untuk hadir. Mereka berenam memang pahlawan. Setiap orang dari mereka sangat berbakat. Sekarang Croft telah naik ke alam Presage. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Drayden Jones atau Julio White? Keduanya sekitar 300 tahun lebih muda dari Croft. Jika mereka membuat terobosan dalam waktu 100 tahun, rekor Croft akan dipecahkan lagi. Mungkin zaman keemasan bagi prajurit yang hampir tidak dapat terjadi sekali dalam 10.000 tahun akan tiba di alam Void Bintang. Keenam pahlawan bukan satu-satunya orang berbakat. Jomain, pemimpin 7 orang suci kita saat ini, juga telah dihargai oleh 4 penatua tertinggi kita dan menjadi murid garis keturunan mereka tepat setelah mereka keluar dari kultivasi tertutup. Jomain bahkan mungkin mengejar 6 pahlawan di masa depan. Tepat sekali. Ada rumor di sekte bahwa Jomain adalah murid yang paling menjanjikan dalam sejarah sekte kita. Potensi masa depannya tidak terbatas. Akhir-akhir ini, benua legendaris juga tidak damai. Keluarga Jefferson telah mengeluarkan perintah untuk menangkap seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun. Namanya Dominic Lewis. Aku tidak tahu siapa Dominic Lewis ini. Tapi dia melarikan diri dari kejaran keluarga Jefferson. Itu sesuatu. Aku tahu soal ini. Aku bahkan melihat poster buronan. Bahkan, Dominic Lewis sangat tampan dan stylish. Kurasa dia bukan siapa-siapa. Aku mendengar bahwa di lelang, ia bertengkar dengan Neil Jefferson, pewaris keluarga Jefferson. Dominic kemudian menaikkan harga penawaran senjata ilai ilusi tingkat menengah menjadi 11 triliun Starcoin. Tidak lama kemudian, Neil meninggal, dan keluarga Jefferson mulai memasang poster buronan untuk Dominic. Di mana poster buronan itu? Tunjukkan itu padaku. Aku juga ingin melihatnya. Aku juga ingin melihatnya. Yang lain semua menimpali. Baik. 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 Aku akan mengirim satu untuk kalian masing-masing nanti. Dominic benar-benar tampan. Tapi sayangnya, dia menyinggung keluarga Jefferson. Aku tidak tahu apakah dia bisa selamat dari ini. Saat para murid pintu dalam hendak pergi sambil mendiskusikan hal ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Hei, bisakah kalian semua memberiku salah satu poster buronan yang kalian bicarakan? Orang yang berbicara Kemil. Dia tidak menunjukkan minat ketika dia mendengar mereka berbicara tentang apa yang disebut 6 pahlawan Stardom Realm dan acara akbar. Yang Kemil inginkan hanyalah berkultivasi keras dan memasuki alam abadi secepatnya, agar tidak membiarkan Dominic melihat wajahnya yang menua. Jika ada kesempatan, Kemil masih ingin berjuang bersamanya. Tetapi di akhir percakapan mereka, dia mendengar nama yang dia, Wenat, dan yang lainnya pikirkan sepanjang waktu. Dia mendengar bahwa mereka berbicara tentang Dominic Lewis. Meskipun dia tidak tahu apakah Dominic ini adalah Dominic dia dan yang lainnya menunggu. Dia masih menyusul dengan murid-murid pintu dalam, berharap untuk menemukan jawabannya. Sejujurnya, dia tidak ingin Dominic yang mereka sebutkan menjadi yang dia tunggu. Ini karena dari apa yang mereka bahas, Dominic ini sepertinya berada dalam situasi yang buruk. Sebuah keluarga yang kuat mengejarnya dan telah mengeluarkan poster buronan. Kemil berusaha untuk menekan kegelisahan yang membengkak di dadanya sambil menunggu mereka menjawab. Nona Henderson, kamu ingin melihatnya? Aku akan mengirimkan poster buronan Dominic sekarang juga. Kata salah satu dari mereka dengan cepat. Kalau begitu, terima kasih. Kemil berkata dengan sopan. Jangan sebutkan itu. Ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Nona Henderson. Murid pintu dalam dan Kemil menambahkan satu sama lain ke dalam daftar kontak mereka. Kemudian, dia mengirim poster buronan elektronik kepadanya. Kemil tidak memeriksanya dan langsung berbalik dan pergi. Dia takut jika dia melihat poster itu dan menemukan bahwa skenario yang paling dia khawatirkan terjadi, dia akan bereaksi keras dan menyebabkan murid-murid pintu dalam curiga. Dia memutuskan untuk melihatnya begitu dia tiba di kediaman Wenar dan yang lainnya. Kemil berjalan semakin cepat. Pada akhirnya, dia berlari dengan kecepatan tercepatnya. Saat dia berlomba, banyak anggota sekte Glasir 7 warna meliriknya.